Ada di desinfektan, bisa dijadikan hand sanitizer juga, ada dijadikan untuk antiseptik juga, Pak. Antiseptik juga. Dan humidifier juga. Dan humidifier, 4 produk. Iya, betul. Saya dengar memegang belasan brand ya? Alhamdulillah. Ya, untuk menjawab banyak permintaan atau pertanyaan kenapa tamu HYB perempuannya kurang banyak ya. Jadi hari ini saya akan menjawab tantangan itu. Saya mendatangkan seorang perempuan hebat, aktif di berbagai organisasi bisnis, CEO dan founder beberapa bisnis yang insya Allah ya, saya akan pastikan akan banyak membantu UMKM, akan banyak membantu masyarakat. Jadi tamu saya sekarang adalah Devi Erna Rahmawati, SE, MBA, PhD ini dari Jepang lagi. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam. Terima kasih loh Coach sudah diundang di Helmilia Bicara. Luar biasa nih. Kehormatan buat saya nih Pak Coach. Tapi benar ya, kita tuh jumlah pengusaha dibandingkan dengan populasi udah paling sedikit di antara negara ASEAN. Apalagi kalau kita hitung pengusaha perempuan memang sedikit sekali ya, Dev ya? Ya, kita kembali ke kodrat sebagai wanita ya Pak. Kita kan memang wanita utamanya adalah ibu rumah tangga, mengurus suami dan anak itu kan. Makanya emang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pengusaha laki-laki, Bapak. Oh, saya juga kan mengurus istri dong, enak aja. Oh gitu ya Pak? Sama aja, kita kan saling mengurus lah ya. Masih ingat saya selalu Devi, marriage is like workshop. Husband working, wife shopping. Tidak berlaku. Tidak berlaku untuk Devi. Karena dia juga bekerja, dia CEO, founder, suami juga sahabat saya. Ya, Mr. Ruslan Israfil, seorang Rusia yang juga seorang pebisnis hebat yang banyak sekali mempengaruhi bisnis dari Devi. Devi juga aktif di berbagai kegiatan kegiatan organisasi bisnis ya. Iya, di mana aja, di Kadin? Saya di Kadin membantu Bu Santi untuk di kerjasama internasional untuk ekspor UMKM. Santi mana nih? Ibu Santi Kadin. Santi. Santi. Ya, Santi. Oke, ya, terus? Kemudian ada di EACC juga dan di GP Jamu. EACC itu apa? Asia Afrika Chambers of Commerce, Bapak. Wow. Ya. Saya membantu Bapak Thomas Hartono, beliau sebagai Vice President. Teman saya juga itu. Ya. Ya. Sebagai Vice President. Beliau itu ketua Kadin ASEAN ya? Iya, betul. Oke. Sebagai Vice President di EACC untuk ASEAN. Dan Presiden untuk Indonesia. Beliau senior saya luar biasa, banyak membimbing saya. Termasuk Coach Helmi juga. Ya. Makasih banyak Coach. Terus di GP Jamu? Di GP Jamu. GP Jamu ini apa? GP-nya itu apa sih? Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia ya. Jadi saya juga di kerjasama internasional membantu Bu Rani Zarman. Beliau juga senior saya. Jadi saya banyak belajar lah Coach dari senior-senior saya. Mereka sebagai coaching saya juga untuk di bisnis ya. Oke. Sebelum kita bahas bisnisnya Devi, ini menarik. Beliau ini sebenarnya dulu pegawai negeri. Bukan pegawai negeri, Pak. Gitu. Bukan. Bekerja di membantu pemerintahan lah sebenarnya. Cukup lama ya kan? Iya, cukup lama. Pernah membantu apa? Kemendikbud? Kementerian Pendidikan juga, di Kementerian Keuangan juga. Pernah di LPDP juga? Iya, betul. Betul. Dan meninggalkan dunia birokrasi? Tidak lah, kita tetap berkolaborasi Bapak dengan birokrasi ya. Bagaimanapun kita sekarang terjun di dunia bisnis, tetap harus berkolaborasi dengan kementerian untuk bisa sama-sama kan sesama stakeholder kita untuk bisa memajukan UMKM Indonesia. Jadi pengalaman Devi pernah di mana aja? LPDP itu apa? Lembaga Pendidikan Dana Pendidikan ya. Dana Pendidikan yang di bawah ini BLU di bawah Kementerian Keuangan. Iya betul. Dulu direkturnya adalah beberapa junior saya dari STAN dulu ya, Pak Mahdum dan sebagainya yang mengirim banyak sekali anak-anak hebat Indonesia untuk mendapatkan S2, S3 dari luar negeri ya. Iya betul. Ya termasuk beberapa nama ya, termasuk kalau nggak salah mau di Ayunda, kemudian banyak Tasya sekali, ya. Luar biasa memang. Gita Gutawa juga ya. Ya, ini berapa artis tuh mendapatkan itu bimbingan itu? Ribuan mahasiswa udah dikirim ke luar negeri, Pak. Luar biasa. Ya. David dulu membantu di urusan apanya ya? Saya di beasiswanya dulu. Di urusan beasiswanya? Ya, betul. Makanya waktu itu dengan Pak Mahdum juga kita dikasih beasiswa ke Jepang juga ya. Alhamdulillah, terima kasih juga dengan LPDP ya, udah membuat
saya mendapatkan gelar doktor lah Pak. Gitu kan. Makanya sekarang saatnya untuk ngabdi Pak ke negara. Jadi Devi mengambil doktor dari Yamaguchi University in Tokyo. Bukan di Yamaguchi. Oh Yamaguchi itu Prefecture, iya di sebelahnya Kyushu. Oh, ya. Berapa jauh dari Tokyo? Kalau naik pesawat ya 1,5 jam. 1,5 jam. Di pulau yang sama? Ya, beda. Beda? Beda. Oke. Mengambil apa dulu doktornya? Bisnis, di business management, kebetulan di Asia Afrika, dan spesialis untuk di microfinance Pak. Yeah. Makanya sekarang ini bagaimana cara mengimplementasikan ilmu itu ya dengan ilmu yang diambil S1 S2 UGM ya? Saya dulu di UGM ya. MBA-nya pun di UGM? MBA-nya di UGM. UGM, ya. Kemudian sekarang banyak sekolahnya bisnis yang ada hubungannya dengan ASEAN, ya, Asia, terutama Indonesia. Betul. Itulah akhirnya yang membawa Devi berbisnis. Iya, betul. Jadi, keluar dari birokrasi. Iya, betul. Jadi di akhir studi saya itu ada beberapa pengusaha Jepang menawarkan, Devi Sang, mau nggak impor nih desinfektan gitu. Nah, Nio desinfektan, bakaran, saya nggak tahu itu apa desinfektan Pak Helmi. Tapi coba saya pelajari, ternyata kebutuhannya di Indonesia sangat besar sekali, apalagi Indonesia negara berkembang dan masih membutuhkan healthy safety ya. Jadi ternyata dibutuhkan di peternakan, kemudian dibutuhkan di perikanan juga, di industri, kesehatan. Kesehatan itu butuh, manusia ya? Betul. Nah waktu itu saya negosiasi lah dengan pengusaha, saya nggak mau kalau impor, saya bilang. Kalau mau, ayo kita bikin transfer teknologi di Indonesia. Dan alhamdulillah pada saat itu dipercaya kita untuk transfer teknologi ke Indonesia sampai sekarang ya udah 5 tahun lah. Alhamdulillah berkembang dengan baik. Dan akhirnya membuat pabrik pertama di Solo. Pabrik pertama. Nah sekarang alhamdulillah udah ada di Jababeka dan ada di Sentul juga. Ya. Itu produknya namanya HOCl ya? Ya, hipoklorous acid. Hipoklorous acid. Ini bukan klorin ya? Bukan. Ya anak turunannya klorin. Jadi lebih safety daripada klorin. Klorin kan dituduh penyebab kanker kalau dipakai terus-menerus. Kalau ini tidak? Enggak, sudah ada jurnal internasional tingkat keamanannya lebih cukup tinggi dibandingkan. Jadi HOCl itu produknya jadi apa aja? Ada di desinfektan, bisa dijadikan hand sanitizer juga, ada dijadikan untuk antiseptik juga Pak. Antiseptik juga? Dan humidifier juga. Dan humidifier, 4 produk? Iya, betul. Saya dengar memegang belasan brand ya? Alhamdulillah. Kami kerjasama juga dengan Indofarma untuk mendistribusikan Indofarma Global Medica ya, anak perusahaan Indofarma, dan juga dengan Indofarma, Nexport kan dengan Indofarma juga ya. Jadi Bu Devi ini sekarang memegang beberapa brand, mungkin belasan brand ya, HOCl. HOCl itu bisa dijadiin hand sanitizer, bisa menjadi humidifier, bisa menjadi disinfektan ya. Disinfektan, iya. Ya, dan juga antiseptik. Antiseptiknya ini bisa untuk pet ya, bisa untuk livestock. Livestock itu adalah desinfektannya ya, betul. Itu luar biasa. Oke. Ya, itu salah satu oleh-oleh belajar di Jepang, Pak. Dan sangat tertolong oleh COVID ya. Begitu COVID datang dan orang mencari hand sanitizer gila-gilaan. Betul. Dan bisnis Bu Devi langsung Ya, alhamdulillah Pak, banyak dan kemudahan-kemudahan dari pemerintah Indonesia kan pada saat COVID kan dimudahkan untuk membuka industri. Perizinannya gampang. Perizinan dimudahkan sangat banget. Jadi alhamdulillah. Karena itulah Pak, banyak-banyak bersyukur Pak Coach Helmi. Saya banyak-banyak bersyukur sehingga saya juga bicara tuh sama suami. Kayaknya kita dikasih berkah lebih nih di zaman COVID gitu kan. Kita punya network yang cukup luas gitu kan, network internasional. Dan beberapa network kita juga sering juga menanyakan, Bu Devi bisa nggak ekspor ini dan sebagainya macam. Selama ini kita nggak pernah follow up itu gitu loh Pak. Sehingga yuk mudah-mudahan network kita tidak hanya berguna untuk kita pribadi, tapi juga bisa bermanfaat untuk banyak orang, sehingga muncullah National Export ini dalam kondisi COVID. Kita membuka perusahaan baru, startup, untuk memfasilitasi ekspor impor. Kita membuat satu ekosistem supaya bisa menaikkan ekspor kita ke luar gitu. Saya melihat faktor sukses Devi itu adalah karena hubungan yang sangat luas ya. Jadi itu yang Gita Wirjawan selalu mengatakan, belajarlah apa saja sebelum menjadi spesialis.
Itu disebut dengan lead spesialis. Jadi pengalaman Devi lama di birokrasi, pernah di Kemendikbud, pernah di LPDP, ya kan? Dan pernah kuliah di Jepang. Ya, itu dan kemudian sementara suami adalah orang Chechen, ya, Rusia, yang juga ketua hubungan dagang Indonesia Rusia lah ya. Dan Rusia Malaysia. Iya, betul. Ya, Pak Ruslan juga Pak Ruslan juga lama di Malaysia. Iya, dan pernah bekerja di mana-mana. Saya dengar di Italia, di berbagai negara Eropa. Itulah semua persahabatan, pertemanan yang dalam bisnis disebut network yang akhirnya membuat menjadi faktor seorang sukses seorang Devi ya. Selain itu juga ini Pak belajar dari senior-senior, coach termasuk coach Helmi, ada coach saya juga banyak senior saya yang meng-coach saya, ada Pak Thomas Hartono, ada Bu Rani gitu kan, Bu Rani Zaman, beliau ketua GP Jamu, beliau banyak sekali memberikan dukungan. Kemudian Bu Santi juga di Kadin ya, Kadin UMKM, sekarang saya juga membantu beliau gitu. Ada juga Bu Ira, banyak bapak coach saya. Ada almarhum Pak John Waas, beliau di Kadin juga, jadi banyak bapak coach saya banyak belajar dari beliau gitu. Wow, luar biasa. Jadi bisnisnya Alkes yang jelas yang pertama ya? Ya, existing kita di Alkes dan sekarang saya mencoba untuk mengembangkan national export ini. Sebenarnya sih ini dedikasi saya lah untuk memberikan bagaimana UMKM Indonesia ini bisa lebih maju lagi dan bisa ekspor ke luar negeri gitu lebih banyak, dan kita membina, kita bikin ekosistem Bapak di national export ya. Oke, we go to export. Jadi perusahaan baru Bu Devi adalah Nexport. Iya, baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Tapi yang daftar udah 1.200 lebih loh. Yang mendaftar 1.200 ini perusahaan aplikasi sebenarnya ya. Startup ya. Kita www.nexport.id. Ya, www.nexport.id. Ya, ini membantu perusahaan apa aja sih ini? Jadi kalau dilihat dari statistik Pak, yang mendaftar eksportir itu ada 1.200, itu 79% itu di komoditi agriculture. Ya. Jadi kemarin makanya kita sempat datang ke Kementerian Pertanian juga kan, dan disupport oleh Dirjen Pertanian untuk bisa produk-produk binaan dari Kementerian Pertanian untuk kita. Ya, selama ini bingung mau dijual kemana ya. Bantu untuk ekspor ke luar negeri, dan insya Allah mohon doanya Coach Nexport nanti akan buka export center di Turki, di Poland, dan di Moskow. Di Moskow? Ya, betul. Sehingga kita punya rumah untuk produk-produk UMKM Indonesia di luar negeri, gitu kan. Oke, jadi para yang nonton ya, viewer dari Helmi Bicara, selama ini kalau kita bicara pertanian, para petani itu sangat tergantung hidupnya dari off-taker. Ya, betul. Ya, banyak petani yang menanam happy, harganya tinggi, begitu panen, supply membludak dan harganya jatuh karena bingung siapa yang mau beli. Jadi ini adalah satu jalan keluar ya, bagi teman-teman petani ya yang ingin produknya dipasarkan ke seluruh dunia. Sekarang Bu Devi sudah mendapatkan berbagai kepercayaan dari Rusia, dari Turki. Dari Turki, insya Allah kita kerjasama dengan Poland juga Pak. Poland juga dengan Polandia. Export center Rusia, insya Allah kita juga. Dan penjajakan juga ke Jepang ya? Iya, dengan Jetro. Kita berjajakan dengan Jetro untuk bisa berkolaborasi. Ekspor dan impor. Ya, ekspor dan impor. Jadi Anda butuh barang dari negara-negara tadi atau ingin mengirimkan barang berjualan ke negara-negara tadi, ya bisa ini. Dan kita sekarang maksud saya Nexport juga sedang penjajakan bekerja sama dengan Amarzoni ya? Iya, di halal export. Jadi kita memang fokus di Eropa, kemudian di UAE kerjasama dengan halal export ya, Mas Amar. Thank you. Ya. Pernah jadi tamu saya. Betul. Dan juga ke Jepang juga. Jepang kita dengan teman-teman di IJB-Net, IJB Network Pak. Kebetulan saya juga jadi advisor di situ, Ketua Pak Suyoto. Insya Allah kita juga akan penjajakan kerjasama dengan IJB-Net Network dan juga dengan Jetro. Sehingga fokus kita memang sekarang di Eropa, Jepang, dan UAE bersama Mas Amar Joni nantinya juga. Plus ada Turki lagi ya? Iya, Turki, Polandia. Turki, ya. Turki itu kita kerjasama dengan ini Pelita Desa Pak. Itu Pelita Desa dia ornamental plant yang dia udah ekspor ke luar negeri. Dan insya Allah kita akan buka export center di Turki bersama Bu Devi. Jadi kalau boleh tahu ya supaya yang viewer kita paham nih,
Kira-kira produk yang paling banyak diminatin oleh negara-negara tadi apa ya? Jangan salah Pak, opportunity dari jamu tradisional kita cukup besar sekali. Jamu justru. Jamu, di Eropa itu jamu Indonesia sebenarnya banyak dicari. Saya dengar orang Rusia senang dengan tongkat Ali. Ya? Suaminya dia bilang, orang Rusia, temannya suaminya Devi, namanya Mr. Ruslan, itu pernah terbang dari Moskow ke Saint Petersburg. Itu hanya untuk membeli apa? Tongkat Ali. Wah, jadi Mr. Ruslan ya, ngomong dengan saya, jadi Mr. Helmi, ini lupakanlah, energi sebentar lagi habis, batu bara sebentar lagi habis. Indonesia tuh punya kekayaan yang luar biasa, yaitu herbal, jamu, itu yang sulit. Dulu pun orang Eropa, ya Belanda, Portugis, Spanyol mencari Indonesia habis-habisan, mengembangkan navigasi yang melahirkan Magellan segala macam itu hanya untuk mencari rempah-rempah herbal. Ya, jadi sebenarnya kalau kita kembali ke sejarah masa lalu, betul, kita bisa merebut kejayaan ya, menghasilkan devisa demikian banyak, lahan kita luas, petani kita banyak, yaitu dengan mendevelop produk-produk herbal ya. Dan jangan salah Pak, di Indonesia ini ada 30.000 varietas tanaman. 30.000 varietas tanaman. Dan 7.000 yang bermanfaat. Yang bermanfaat, dan 7.000 itu sebagai bisa dijadikan sebagai obat tradisional. Dan 2.500 menjadi obat unggulan. Bisa diracun untuk farmasi untuk obat unggulan. Ini opportunity yang sangat luar biasa, itu berdasarkan data statistik di LIPI ya. Gitu. Jadi saya sebagai ketua GP Jamu untuk kerjasama internasional berharap jamu kita ini juga nantinya ekspornya akan tumbuh naik gitu kan. Karena dari 2017 sampai sekarang Pak, itu pertumbuhan perdagangan jamu itu 9,8%. 9,8%. Increase-nya? Increase, betul. Totalnya kira-kira berapa? Jadi 13 triliun diharapkan di 2022 ini. Di 2021 kemarin mencapai sampai 12 triliun. Terus hambatannya itu apa ya, Devi ya? Sebenarnya kita buka-bukaan aja. Hambatan dari perizinan ya, dari BP POM atau dari siapa saya nggak tahu nih, atau kemana nih ya? Kalau sekarang ini sudah mudah sih Pak sebenarnya untuk kemarin sempat sulit ya untuk perizinan, BP POM udah dipermudah. Saya dengar udah digital, udah online. Udah digital dan online, betul. Nah ini upaya pemerintah luar biasa juga untuk menaikkan. Sebelumnya saya mendapatkan pengaduan banyak banget. Ada orang setahun, 6 bulan izinnya tidak keluar ya. Saya nggak tahu. Insya Allah sih. Sekarang sangat baik. Baik sih Pak, karena semuanya sudah online dan opportunity-nya ini industri sendiri juga naik tuh sampai 6% loh Pak dalam kondisi COVID ya. Karena memang masyarakat udah aware dengan back to nature ya. Mereka bahkan penjualan dari jamu Indonesia itu naik justru dalam kondisi COVID. Gitu. Ini nggak ada kemungkinan persaingan ya dengan obat-obat farmasi ya? Insya Allah tidak, kita sejalan lah Bapak, sejalan. Tapi karena memang keunggulan Indonesia ini justru di herbal yang tadi saya bilang, 30.000 tanaman kita varietas tanaman Pak yang bisa diaplikasikan 7.000, itu opportunity yang luar biasa loh. Yang saya maksudkan di Indonesia sendiri, kan ada player-player besar tuh, pedagang-pedagang obat, perusahaan-perusahaan obat. Apakah tidak menganggap ini peluang untuk masuk atau menganggap ini sebagai sebuah ancaman? Kalau menurut saya sih harusnya sebagai peluang ya, kita bersama-sama mengembangkan jamu Indonesia gitu, karena sekarang ini data Kementerian Kesehatan juga totally ada 1.200 industri jamu di Indonesia Pak, dan 600-nya tergabung di GP Jamu ya, di Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia. Kita melihat upaya pemerintah juga ada cukup mau. Support kok Kementerian Kesehatan sangat support, dan dari 600 anggota GP Jamu itu mereka melaporkan mereka stabil dalam kondisi COVID ini, bahkan increase Pak untuk salesnya mereka gitu. Kita harus membuka diri, potensi yang ada di dalam. Betul. Jangan sampai dipakai orang ya, Dev ya. Betul. Bahannya dari kita, kan kita ngalamin kan, ada bahan dari Indonesia justru dibuat oleh orang Korea ya. Betul. Dan ketemu saya. Ketemu Bapak malah kan. Obatnya mahal banget, ingredientnya dari Indonesia. Betul. Nah ini yang kita sedang galakkan juga dan sosialisasikan ke teman-teman. Kalaupun kita ekspor, kalau bisa dalam bentuk produk yang sudah jadi Bapak. Atau gitu minimal setengah jadi Jadi udah dalam brand. Saya tuh punya impian banyak brand-brand Indonesia itu mendunia gitu kan. Jadi nggak cuma tongkat Ali ya.
Itu salah satunya ya. Salah satunya. Jadi apa namanya, itulah salah satu tujuannya kita juga untuk mendirikan National Export, Pak. Karena dan saat ini juga ada beberapa produk yang sudah kita kurasi ya, untuk kita daftarkan di Poland. Saya dengar Nexport mendapatkan sambutan luar biasa ya dari berbagai institusi baik internasional maupun lokal ya. Alhamdulillah, Bapak, di Indonesia ada dari Indofarma. Iya, kita kerjasama dengan Indofarma juga. Sebuah BUMN farmasi yang sangat luar biasa, apalagi di bidang herbal. Terus apalagi deh? Kita juga disupport oleh Kadin ya, Kadin UMKM. Insya Allah kita juga akan melakukan kurasi beberapa produk-produk, juga melakukan pembinaan. Salah satunya juga training untuk UMKM. Itu penting. Betul. Jadi di Nexport nanti kerjasama dengan CTNS, dengan beliau Pak Hasbi dari Badan Ekosistem Logistik Indonesia. Dan untuk training tidak hanya ekspor impor tapi juga pengetahuan tentang logistik. Tentang logistik. Logistik. Terus karena, dengan siapa lagi? Kemudian dengan selain dengan Kadin, dengan GP Jamu ya tadi saya bilang. GP Jamu insya Allah juga produk-produknya kita kurasi dan banyak yang mendaftar di www.nexport.id gitu kan, kita kurasi. Kementerian Pertanian? Kementerian Pertanian juga support, alhamdulillah, dan harapannya kita juga disupport oleh Kementerian UMKM. Insya Allah nanti kita akan sosialisasi dan Kementerian Perdagangan tentunya ya. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri pastinya, karena kan kita stakeholder harus ini Pak bekerja sama juga dengan kita untuk demi kejayaan Indonesia. Dan dari luar negeri kita dapat dari siapa aja? Dari luar negeri saat ini kita sedang menjajaki untuk dengan JETRO. Kita udah meeting beberapa kali dengan JETRO, insya Allah. Ini Badan Ekspor Impor Jepang? Iya betul, organisasi yang mensupport untuk trade dan investment dari Jepang. Kemudian dengan Export Center Rusia dan asosiasi industri di Rusia juga. Insya Allah kita berkolaborasi dengan banyak dan kita open ya untuk berkolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa mensukseskan ekspor Indonesia sih. Luar biasa ya. Kalau ada yang nanya, kalau untuk distribusi di Indonesia saja, apa yang bisa dibantu oleh Bu Devi? Nah, kalau distribusi di Indonesia sekarang ini, jadi Nexport itu tidak hanya bikin Nexport aja. Jadi ini untuk pasar luar negeri memang melalui Nexport. Nah, untuk distribusi di Indonesia kita ada Nature and Health, Pak. Itu juga B2C startup ya. Jadi produk-produk yang sudah mendaftar di www.nexport.id, yang kan tidak semua produk bisa kita ekspor, Pak. Betul. Padahal dan kebutuhan dalam negeri besar banget. Padahal kebutuhan dalam negeri besar, sehingga kita masukkan ke dalam NNH, Nature and Health. Gitu. Jadi kita sama-sama membantu, mudah-mudahan. Dan itu juga sudah bekerja sama dengan Indofarma ya? Yang akan mengedarkan baik ke B2B maupun B2C. B2B itu karena saya dengar Indofarma, apa nama perusahaannya itu? IMG? IMG, Indofarma Global Medica. Ya. IGM. Mereka bekerja sama dengan ribuan rumah sakit dan ribuan apotik di seluruh Indonesia. Ya, karena produk saya juga masuk ke IGM juga kan. Ya, jadi teman-teman, jadi ini Bu Devi akan banyak membantu UMKM karena saya sekarang komit betul membantu UMKM. Ya, dan ada Bu Devi, ada Mr. Ruslan suaminya. Ya, jadi ini bisa banyak membantu baik untuk ekspor ya maupun untuk peredaran distribusi dalam negeri. Iya, betul. Ya, saya dengar cukup banyak ya. Bisa arang juga berpotensi karena permintaan akan arang cukup banyak ya. Arang, briket, kemudian black pepper. Black pepper, oke. Teman-teman yang punya kopi black tea ya, kita ada permintaan juga Pak dari. Termasuk kulit buaya saya dengar ya? Iya, ada. Kulit buaya, walaupun ini masalah perizinan ya. Tapi mungkin kalau itu dalam produk jadi ya Pak ya. Produk jadi. Jadi dalam bentuk tas dan sebagainya. Teh juga banyak diminta. Black tea. Indonesia di luar negeri sangat terkenal. Produk-produk jamu, skincare, semuanya menjadi hal-hal yang menarik ya. Termasuk fashion ya, Bu Devi ya? Fashion ya. Fashion di Eropa sekarang khususnya untuk Muslim juga fashion Muslim. banyak. Ya, saya kaget kemarin di Rusia karena ternyata sekian persen penduduk Rusia itu adalah Muslim. Iya, betul. Ya, dan mereka sangat mengagumi desain-desain fashion dari Indonesia. Semua sangat berpeluang. Minggu depan insya Allah kita juga ekspor ini Pak, sirsak. Frozen ke Malaysia. Frozen sirsak Malaysia. Jadi dari data-data teman-teman yang sudah mendaftar ke www.nexport.id itu Pak, cukup banyak dan opportunity-nya tuh bagus-bagus produknya gitu kan. Sehingga kita juga
Yang mendaftar keuntungannya pertama kita promosikan melalui sosial medianya Nextport ya. Nextport punya YouTube channel sendiri juga. Saya belajar di coach nih. Jadi presenter di YouTube channel ada di Nextport Media untuk yang Indonesia, bahasa Indonesia, dan Nextport TV untuk yang luar negeri pasar dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi semua member-member kita undang satu persatu untuk mempromosikan produknya. Kalau dia belum siap untuk ekspor, kita ada pelatihan di training ekspor impor. Kemudian satu lagi Pak Helmi, kita ada business matching nanti, jadi B2B business matching, kita kerjasama dengan ACC yang Asia Africa Chambers of Commerce. Kemudian insya Allah kita kerjasama juga dengan industri Rusia, juga dengan Jetro, dan disupport juga dari Kadin dengan Ibu Santi untuk ekspor UMKM. Sehingga kita bersama-sama lah, our hand only two, coach. We cannot do anything by ourselves. We must collaboration. Collaborate. Yes. Ya, Bu Devi menawarkan kolaborasi. Ya, kita menawarkan kolaborasi dengan siapapun. Dan ya cita-cita saya satu, coach, mudah-mudahan ilmu dan network saya ini di sisa hidup saya bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya, itu aja. I'll be with you. Ya, insya Allah. Ya, karena opportunity kita tuh sangat besar, coach. Pertanian juga kan increase. Even dalam COVID untuk ekspor. Oh iya. Iya betul. 300 bagaimanapun orang tetap harus makan ya. Jadi food security ya. Yes. Ya, jadi itu penting, apalagi COVID membuat manusia lebih sadar akan kesehatan. Dan ternyata salah satu obat untuk mencegah COVID itu herbal ya. Iya, salah satu ada minyak kayu putih lah, imun sistem imun sistemnya itu jadi menurut saya. Kurkumin. Oh iya, permintaan kurkumin banyak sekali ya. Oh iya, ada permintaan kurkumin juga ke Europe ya. Ke Europe. Ekstrak ya, betul. Kurkumin. Kopra ya. Kopra. Ya, banyak sekali karena Indonesia negara agraris, coach. Negara agraris yang di garis khatulistiwa. Jadi kenapa banyak memproduksi mineral, betul. Saya ada yang pernah bilang kalau kita mau mengejar teknologi gitu, fabrikasi, jual mesin segala macam, mungkin kita sulit untuk mengejar negara-negara Eropa, mengejar Jepang, mengejar China, mengejar Korea, tapi kita punya potensi yang kita tidak manfaatin. Potensi kita apa? Hasil pertanian dan herbal. Dan kalau bisa kita bisa transfer teknologi, coach, di bidang pertanian. Betul. Jepang itu even penduduknya nggak sebesar Indonesia, tapi pertaniannya cukup maju. Teknologinya luar biasa. Jepang jauh di depan kita, Korea jauh, Vietnam mengalahkan kita dalam teknologi pertanian. Ya. Ini membuat kita harus kita harus belajar dari mereka. Betul. Apalagi kita punya hasil laut ya luar biasa. Betul. Saya mendengar permintaan akan lobster, permintaan akan sidat. Sidat itu adalah belut. Udang faname, hasil-hasil perikanan. Jadi menurut saya ini adalah peluang. Kita. Mari kita bergandengan ya. Iya, betul. Pemerintah kita tetap harapkan dukungannya melalui menteri-menteri yang luar biasa memberikan dukungan modal, dukungan bimbingan saya pikir itu penting. Iya, bimbingan betul. Karena untuk ekspor itu kan ada syarat-syarat juga, Bu Devi. Iya, betul. Mungkin Bu Devi bisa memberikan advice kepada teman-teman di luar sana yang ingin mengembangkan produknya atau masuk investasi dalam bidang pertanian herbal, silakan. Ya, mungkin teman-teman yang perlu diperhatikan pertama, memang kita untuk ekspor itu butuh proses, coach. Pastinya tidak semua produk bisa kita ekspor, tapi kalau bisa kita ekspor jangan hanya dalam bentuk bahan baku saja, tapi increase the value dengan produk jadi added value menjadi brand. Dan itu mudah kok sekarang untuk mendaftarkan ke BP POM. Jadi saya harapkan teman-teman punya produk value sehingga brandnya kita Indonesia banyak sekali ke mancanegara. Dan kita di National Export akan membina itu ya untuk bisa training bagaimana membuat packaging yang bagus, kemudian training tentang pengetahuan tentang ekspor, impor, dan juga dengan training logistik gitu kan. Dan selain itu juga kita akan membuka network nih, kebetulan alhamdulillah saya dikasih network yang cukup luas gitu kan. Kita akan membantu membuka network ke teman-teman dengan B2B business matching di National Export dan B2B platform, Pak, memudahkan teman-teman untuk mendaftarkan produk-produknya ke Nextport ya. Kalau ada yang mau daftar kemana? Ke www.nextport.id dan itu free.
Kita tidak, kita bisa masuk Instagram ada ya? Membership, ya betul. Paling aman Instagram, ada di YouTube juga. YouTube channel, ya betul. Dan sosial media kita ada di Instagram, Facebook, nexport.id mungkin bisa dilihat. Dan di www.nexport.id itu bisa daftar sebagai eksportir, bisa daftar sebagai importir, dan juga beberapa ada yang mendaftar sebagai investor, Pak. Jadi ada yang pengen juga investasi di UMKM, UMKM Indonesia. Jadi ada beberapa partner kita juga gitu kan. Saya kenal juga dengan salah satu partner saya dari Palestina itu, Mr. Majdi. Beliau kepengen masuk ke Indonesia? Udah di Indonesia udah, ya? Untuk impor produk-produk herbal dari Indonesia. Insya Allah nanti kita akan undang ke YouTube channelnya di Nexport Media. Jadi luas banget, Coach, kalau kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, banyak stakeholder, insya Allah ekspor kita akan Saya dengar ekspor sudah mendatangkan pakarnya dari Rusia, ya, Mr. Alexei. Ya, beliau menunjukkan keseriusan. Apa ahlinya Mr. Alexei? Beliau memang kurasi produk dan memang di trade rahasia untuk Malaysia dulu. Jadi akan membantu kita bagaimana untuk proses registrasi produk-produk kita di Europe ya utamanya. Jadi fokus kita adalah pasar Europe, kemudian pasar Jepang dan UAE bersama halal ekspor ya, betul. Jadi Rusia itu akan jadi hub untuk masuk Eropa ya? Dari sana baru ke negara-negara Eropa yang lain. Betul. Okay. Insya Allah. Saya dengar juga ada investor udah ngelamar masuk Nexport. Kan kalau bisa insya Allah lah kita growing by process ya, Coach ya. Jadi harapannya sih satu sih, Coach, sebenarnya yang tadi saya bilang, mudah-mudahan ilmu dan network saya itu bermanfaat untuk banyak orang di sisa hidup saya. Udah itu aja. Amin. Ya. Amin. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin himbauan atau apa? Teman-teman yang tidak hanya di industri besar ya, karena beberapa juga ada permintaan untuk OEM, Pak. Jadi mereka pengen bikin branding tapi di Indonesia, khususnya untuk produk-produk jamu. Jadi tidak hanya industri tapi juga teman-teman UMKM kalau mau mendaftarkan produknya segera daftar di www.nexport.id, free. Termasuk jika teman-teman punya bahan baku untuk dibuatkan obat, untuk dibuatkan ekstrak, ya perusahaan Bu Devi juga bisa membantu dengan dukungan dari Indofarma. Iya, betul. Betul ya? Siap. Nggak salah saya? Iya, betul. Kita udah kontrak kerjasama dengan Indofarma. Indofarma. Terima kasih Pak Arief. Terima kasih ya. Ya begitulah. Alhamdulillah mungkin Bu Devi karena dia fokus membantu orang banyak dan semua bisnisnya sangat dilancarkan ya. Tiap hari bertemu dengan opportunity baru. Ini orang pernah sehari 2 MOU, 3 MOU. Semoga kan belajar dari Coach. Semoga tidak. MOU itu kan Memorandum of Understanding. Semoga tidak menjadi sekedar pengertian betul, aja. Betul. Ya, kan? Eksekusinya yang paling. Eksekusinya paling penting. Ya. Implementasi ya. Opportunity sudah dibuka. Terima kasih Bu Devi sudah jadi tamu saya. Terima kasih, Semoga ini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan bahwa ternyata banyak sekali ya perempuan-perempuan hebat dalam dunia bisnis. Nomor 2, mari kita bangga dengan produk kita sendiri, terutama herbal, hasil pertanian ya. Nomor 3, ini kesempatan kepada teman-teman di sana, ya para UMKM, para petani, ya yang saya kemarin membahas tentang talas dengan salah satu murid saya meledak luar biasa. Itu juga sedang kita akan develop. Nanti kalau kita akan buka, karena Bu Devi juga akan membantu pemasaran talas Toimo, ya Satoimo, ya langsung ke Jepang. Di mana demand-nya luar biasa besarnya. Di Indonesia masih sekedar untuk obat, tetapi ternyata ini juga untuk konsumsi, tetapi bermanfaat untuk kesehatan. Betul. Oke, kita akan jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya di episode yang mendatang. Bye-bye.